Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 semester 5 1 Farmasi, gelombang pertama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan chewable antagin dengan metode granulasi basah. Formulasinya kami di sini menggunakan formulasi pertama. Zat aktif yang kami gunakan yaitu antalgin sebanyak 80 mg. Pengikat yang kami gunakan ada amilum dan aquades. Untuk amilum kami menggunakan 10% dan aquades secukupnya. Lalu untuk penghancur dalam kami menggunakan cornstarch dengan massa sebanyak 4% dan pengisi nyalaknya. Penghancur luar kita menggunakan Avisal pH 102 sebanyak 10%, glidan yaitu talkum sebanyak 1%, anti-adherens yaitu AMG stearat sebanyak 0,80%. Pemanis yang kami gunakan ada sodium sakarin 0,80%, sodium siklamat sebanyak 1%, dan pewarna esens yaitu stroberi kita menggunakan sebanyak 0,3%. Kemudian untuk preformulasi zat aktifnya, yang pertama itu ada antalgin atau paracetamol. Menurut Farmakopeia edisi 332 dan Farmakopeia edisi 4 halaman 650, berikut struktur kimia dari antalgin atau paracetamol. Rumus molekulnya ada C8H9NO2, berat molekulnya 151,16, titik leburnya antara 168 sampai 170, konsentrasi tidak dari 98,0%, pemberian hablur atau serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit. Larut dalam 70 bagian air, dalam 70 bagian etanol 95%. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, inkompatibilitasnya terhadap permukaan nilon dan rayon. Ada amilum, menurut Hope edisi 6, struktur kimia dari amilum bisa dilihat. Lalu ada rumus molekulnya C16H10O5, berat molekulnya 300 sampai 1000. Pemberian tidak berbau, tidak berasa, serbuk halus, berwarna putih. Kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 96%, namun larut dalam air panas. Fungsi sebagai pengikat tablet dan pengisi tablet, penyimpanan dalam tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitasnya tidak kompatibel dengan zat pengoksida kuat. Kemudian aquades. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, halaman 748, rumus kimia dari aquades bisa dilihat sebagai berikut. Rumus molekul yaitu H2O, berat molekul 18,002, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, kelarutan larut dalam semua jenis pelarut, konsentrasi 0,25% sampai 5,0%. Atau lubrikan, fungsi sebagai zat pelarut, penyimpanan dalam wadah tertutup kedap, stabilitas stabil di semua keadaan fisik, baik padat, gas maupun cair, inkompatibilitasnya inkompatibel dengan obat dan berbagai eksipien yang rentan akan hidrolisis pada peningkatan temperatur. Lalu ada cornstarch menurut Hope halaman 725. Struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Lalu rumus molekulnya C27H48O20 dan berat molekulnya 692,7 gram. Pemeraiannya serbuk sangat halus dan putih. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya.
Kemudian ada laktosa, menurut Hoppe halaman 359 sampai 361. Struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Rumus molekulnya C12H22O11, berat molekulnya 343,30. Pemeraian, serbuk berwarna putih, rasa manis, tidak berbau, kelarutan, larut dalam air, sedikit larut dalam etanol 95% dan eter, konsentrasi 65 sampai 85%, fungsi tablet, filler, atau diulen, atau pengisi, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, inkompatibilitas, inkompatibel dengan oksidator kuat. Lalu ada apisel, pH 102 menurut Hoppe halaman 102. Struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Rumus molekulnya C6H1005, 05H, di mana N220, pemeraian, serbuk putih berbau tidak berasa dan higroskopik, kelarutan, sukar larut dalam larutan NaOH 5% dan praktis tidak larut dalam air, konsentrasi 20-50% pengisi, 5-15% penghancur, 5-20% anti lengket. Fungsi pengisi atau pengikat sediaan tablet, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, inkompatibilitas inkompatibel dengan agen pengoksidasi kuat. Lalu ada talk menurut Hoppe edisi 6, halaman 728 sampai 731, rumus molekulnya Mg2Si2O5 4OH4, pH atau suhu 7 sampai 10 dalam 20%, aqueous dispersion, pemeraian, serbuk habluur putih, bebas butiran debu, tidak berbau, berkilat, mudah melekat pada kulit. Kelarutan, tidak larut dalam hampir semua pelarut, fungsi, glidan dan lubrikan, penyimpanan dalam wadah tertutup kering, inkompatibilitas inkompatibel pada senyawa kuartener. Selanjutnya ada magnesium stearat. Menurut Hoppe edisi 6, halaman 404 sampai 405, struktur kimianya dapat dilihat. Untuk rumus molekulnya C36H70 MgO4, berat molekulnya 591,29. Pemeriannya, serbuk habluur berwarna putih, bau samar, dan rasa yang khas. Kelarutannya praktis tidak larut dalam etanol 95% eter atau eter dan air. Konsentrasi 0,25% sampai 5,0% 9 lubrikan. Fungsinya untuk lubrikan dan anti-adheren. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, inkompatibel pada asam kuat, basa, garam besi, hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Sodium sakarin, menurut FI edisi 4, halaman 748. Struktur kimianya dapat dilihat di gambar. Rumus strukturnya C7H5NO3S, berat molekulnya 183,18. Pemeriannya, habluur putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah. Kelarutannya, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 96%. Konsentrasinya 0,0002 sampai 0,5%. Stabilitas terjadi dekomposisi hanya pada suhu 125 derajat Celcius dan dalam pH yang rendah. Fungsinya sebagai pemanis, inkompatibilitas, tidak mengalami pencoklatan maliat. Sodium siklamat, menurut eksipien edisi kelima, halaman 678,
Rumus kimianya dapat dilihat di gambar. Rumus molekulnya C6H12 N NaO3S dengan berat molekul 201,22, pemberian hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, rasa agak manis walaupun dalam larutan encer. Larutannya larut dalam 5 bagian air dalam 250 bagian etanol 95%, dan dalam 25 bagian propilen glikol, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. Fungsinya sebagai pemanis. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Inkompatibilitas bereaksi dengan surfaktan kationik. Strawberry essence. Menurut Hope halaman 369 dengan rumus molekul C16H19N3O4S, berat molekulnya 349,40. Pemberiannya dalam larutan akan memberikan rasa dan bau seperti stroberi dan nanas. Larutannya larut dalam etanol 95%, 80 bagian pada gliserin, 53 pada propanol, dan 28 pada propilen glikol. Berat jenisnya 1,49 gram per sentimeter kubik dan pH-nya 5,3. Fungsinya sebagai pewarna, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, inkompatibilitas, konsentrasi larutan dalam wadah terbuat dari logam mengandung stainless steel. Selanjutnya ada metodologi. Di sini ada alat dan bahan, di mana alatnya terdiri dari mortar dan stamper, ada penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur dan Erlenmeyer, baskom dan ayakan, kain batis, mesin cetak tablet, penanggas air, oven, serta termometer. Dan bahannya terdiri dari antalgin, amilum, talc, MG stearat, avisel pH 102-20%, cornstarch, laktosa aqueous, sodium sakarin, sodium siklamat, serta strawberry. Prosedur kerja. Yang pertama itu pembuatan larutan pengikat. Dituang air ke dalam wadah gelas, sambil diaduk disuspensikan ke dalamnya bahan pengikat atau amilum. Kemudian ditambahkan sedikit air mendidih 1,5 berat pengikat 95 derajat Celcius. Lalu diteruskan pengadukan hingga diperoleh cairan kental dan putih. Yang kedua ada granulasi. Diayak dengan zat aktif paracetamol, bahan pengikat, cornstarch, dan pengisi laktosa sebelum dicampurkan menggunakan ayakan dengan mes 30. Kemudian dituang zat aktif atau paracetamol, bahan pengisi laktosa, dan bahan penghancur cornstarch ke dalam baskom. Lalu diaduk hingga homogen selama 5 menit. Lalu ditambahkan larutan pengikat dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya diaduk hingga menjadi massa yang kompak. Yang ketiga, ada granulasi massa basah. Diayak dengan ayakan mes 12 hingga terbentuk granul yang baik. Selanjutnya, dikeringkan granula tersebut ke dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. 4. Percampuran akhir. Diayak granulat yang sudah kering dengan pengayak mes nomor 12. Kemudian dimasukkan granul pada kantong plastik. Jika sudah, lalu ditambahkan dengan bahan penghancur apisel pH 102, glidan, talc, dan anti-adheren MG stearat dengan mes 12. Kemudian dikocok kantong plastik selama 5 menit.
Di sini ada evaluasi granul. Yang pertama ada uji granul, syaratnya kurang dari 10 detik, ditimbang 20 sampai 3 gram massa lewatkan ke dalam corong. Kemudian dicatat waktu seluruh massa melewati corong. Terus dilakukan 2 kali sampai duplo. Yang B ada uji pemampatan granul. Ditimbang 200 sampai 30 gram massa lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Diketukkan sebanyak 20 kali. Dihitung tinggi awal dan akhir massa ke dalam gelas ukur. Lakukan 2 kali duplo. Syaratnya lebih dari 80%. Di sini ada perhitungannya di mana tinggi akhir dikali 100% lalu dibagi tinggi awal. Yang C ada hasil akhir granul atau yield dengan syarat 90 sampai 110% ditimbang seluruh massa granul yang telah dibuat. Perhitungannya, bobot akhir granul kali 100% dibagi berat teoritis granul. D. Percetakan tablet. Tablet dicetak dengan granul ke dalam mesin tablet sesuai spesifikasi yang akan ditentukan. Kemudian di sini ada hasil dari evaluasi tablet yang telah kami lakukan. Untuk uji kompresibilitasnya didapatkan hasil 14,46%, yang berarti aliran cukup baik. Kemudian untuk uji waktu alir telah memenuhi persyaratan karena kurang dari 10 detik. Lalu uji sudut diam termasuk ke dalam aliran bebas mengalir. Untuk uji keseragaman bobot telah memenuhi persyaratan karena selisih tidak menyimpang lebih dari 5%. Lalu untuk uji kekerasan tablet telah memenuhi persyaratan juga karena syaratnya 4-10 kg. Lalu untuk uji kerapuhan tablet telah memenuhi persyaratan karena syaratnya kurang dari 1%. Dan untuk uji waktu larut telah memenuhi persyaratan karena syaratnya 1-2 menit. Selanjutnya ada perhitungan metode granulasi basah. Ini bobot tablet yang akan dibuatnya yaitu 200 mg. Jumlah tablet yang akan dibuatnya 100 tablet. Ini fase dalamnya yang kita dapatkan yaitu 86,1%. 86,1% itu didapat dari 100% dikurangi dari jumlah bahan pada fase luar. Jumlah bahan pada fase luar yang kita dapatkan yaitu sebesar 13,9. 100% dikurang 13,9% yaitu hasilnya 86,1%. Ini perhitungan untuk satu tablet, yaitu 86,1 per 100 dikali 200 mg, jumlahnya yaitu 172,2 mg. Untuk yang 100 tablet, karena jumlah yang akan kita buat ada 100 tablet, yaitu 172,2 mg dikali 100 tablet. Hasilnya 17,220 mg. Kalau dijadiin ke gram yaitu 17,22 gram. Untuk yang zat aktifnya itu dia 80 mg. Karena bikinnya 100 tablet, maka 80 mg dikali 100 tablet, yaitu 8.000 mg. Dijadiin gram, maka jadi 8 gram. Untuk pengikatnya yaitu 10%. Jadi perhitungannya 10 per 100 dikali 200 mg dikali 100 tablet. Hasilnya 2.000 mg. Dijadiin gram yaitu 2 gram. Penghancur dalamnya itu ada 4%. 4 per 100 dikali 200 mg dikali 100 tablet, yaitu 800 mg. Dijadikan ke gram menjadi 0,8 gram. Pengisinya itu QS. Cara ngitungnya itu 17,22 gram yang tadi fase dalam, dikurangi jumlah dari zat aktif, pengikat, dan penghancur dalam, yaitu didapatkan jumlahnya 6,42 gram. Selanjutnya bobot yang didapat granul tadi itu yang setelah dioven dan diayak yaitu sebesar 16,5 gram dengan kadar air sebesar 2%. Lalu dihitung bobot granul 0% H2O. Caranya
100 dikurangi 2 per 100 dikali 16,5. Hasilnya 16,17 gram. Lalu kita menghitung massa cetaknya dengan rumus bobot granul dibagi persen fase dalam, yaitu 16,17 dibagi 86%. 86,1%. Hasilnya 18,780 gram. Lalu ini ada perhitungan fase luarnya. Perhitungan fase luar itu rumusnya persen dari formulasi bahan dikali massa cetak. Lubrikan yang dipakai itu sebesar 0,80%. Jadinya 0,80 per 100 dikali 18,780 gram. Didapatkan 0,150 gram. Selanjutnya ada glidan. Glidan yang dipakai pada formula ini sebesar 1%. Jadi 1 per 100 dikali 18,780 gram. Hasilnya 0,187 gram. Selanjutnya ada penghancur luar. Penghancur luarnya itu 10%, maka 10 per 100 dikali 18,780 gram, hasilnya 1,878 gram. Selanjutnya pemanis. Di sini kita pemanisnya pakai 2, ada yang konsentrasinya 0,80% sama yang 1%. Kalau yang 0,80% hasilnya 0,150 gram. Kalau yang 1% hasilnya 0,187 gram. Selanjutnya pewarna. Pewarnanya 0,3%, maka 0,3 per 100 dikali 18,780 gram, hasilnya 0,056 gram. Selanjutnya, total fase luar. Semuanya dijumlahkan dari lubrikan, glidan, penghancur luar, pemanis, sama pewarna. Dan jumlahnya itu yang kita dapatkan 2,608 gram. Selanjutnya, kandungan zat aktif. Kandungan zat aktif itu rumusnya bobot granul dikali jumlah zat aktif per jumlah fase dalam, yaitu 16,17 dikali 8 gram per 18,22 gram. Hasilnya 7,512 gram. Selanjutnya jumlah tablet kenyataan. Rumusnya ini kandungan zat aktif per dosis zat aktif, yaitu 7,512 gram per 0,08 gram. Hasilnya 93, itu salah, bukan 92 tapi 93,9. Jadi kita bulatkan menjadi 94 tablet. Selanjutnya kita menghitung jumlah tablet. Kita menghitung bobot tablet kenyataan. Rumusnya itu bobot granul dikali fase dalam, jumlah fase dalam, lalu dikali tablet teoritis, per jumlah tablet kenyataan. Itu hasil yang kita dapat 17,202 gram. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini, dari hasil evaluasi tablet, maka dapat disimpulkan bahwa tablet telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia edisi 4 bila ditinjau dari segi ukuran, kekerasan, keseragaman, waktu hancur, kerenyahan, dan kadar zat aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet memiliki mutu yang baik. Sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.